kita akan membahas tentang aposti dan anak berkewarganegaraan ganda. Pada malam hari ini saya sudah ditemani bersama Ibu Indraswati. Iya. Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Sehat, alhamdulillah. Dan yang kedua ada Ibu Sulistianingsih. Beliau ini nanti akan banyak memberikan kita penjelasan tentang apa itu layanan aposti, Bu ya. Tapi sebelum itu pemirsa, kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari Ibu Iin, Bu Iin, Bu ya? Iya, panggilannya, iya boleh. Ya, jadi selama 60 menit ke depan pemirsa kita akan berbicara tentang aposti dan anak berwarganegaraan ganda. Selama itu pula nanti kita akan banyak mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana anak yang memiliki status atau memiliki kewarganegaraan ganda untuk mengurus legalisasinya, Bu ya, terkait dengan status kewarganegaraannya. Dan kita langsung saja, Bu Iin, apa yang dimaksud dengan pewarganegaraan itu dulu, Bu? Mungkin pemirsa ingin mengetahui lebih jauh apa itu pewarganegaraan. Silakan, Bu. Baik. Terima kasih Mas Tahdan ya yang telah memandu acara ini. Jadi sebelum kita jelaskan lebih lanjut apa itu pewarganegaraan dan kewarganegaraan, memang isu ini sangat aktual ya di Nusa Tenggara Barat, karena kita tahu bahwa Pulau Lombok ini adalah salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di tingkat dunia, sehingga banyak terjadi perkawinan campur antara WNI dengan WNA, warga negara asing. Nah, pewarganegaraan ini adalah salah satu tata cara bagaimana orang asing untuk mendaftarkan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Tata cara bagi orang asing untuk mendaftarkan menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan kewarganegaraan, segala sesuatu hal ehwal yang berkaitan dengan warga negara. Nah, kewarganegaraan dan pewarganegaraan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Iya, baik. Kemudian di dalam Undang-Undang 12 tahun 2006 itu bagaimana kemudian subjek anak ini, Bu ya? Anak yang berkewarganegaraan ganda. Ya. Jadi subjek yang dibahas dalam undang-undang tersebut yang pertama itu adalah anak yang sebelum lahir, sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dan yang kedua itu adalah anak yang lahir setelah diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan setelah 1 Agustus ya 2006, itu berdasarkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Yang ketiga itu adalah anak yang lahir sebelum anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dan itu bertempat tinggal di Indonesia. Salah satu dari orang tuanya, entah itu ayah ataukah ibunya itu merupakan WNI. Yang ketiga adalah anak warga negara asing yang lahir yang belum berusia 5 tahun. Nah, itu diangkat menjadi anak berdasarkan keputusan pengadilan yang sah. Nah, ada empat subjeknya. Menjadi anak oleh warga WNI, negara iya, oleh warga negara Indonesia. Baik, jadi ada 4 subjek ya. Anak berkewarganegaraan ganda. Baik, itu pemirsa. Kemudian kita ke Bu Sulis dulu, Bu In, sebelum kita lanjut ke apa saja hak dan kewajiban. Kita ingin mengetahui, Bu Sulis, apa sih yang dimaksud dengan layanan aposti itu? Silakan. Baik, terima kasih Mas Sahdan. Jadi di sini mungkin yang dimaksud dengan pelayanan aposti adalah suatu tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi pada dokumen yang diajukan berdasarkan verifikasi. Baik, itu adalah aposti itu sendiri, Bu ya. Kemudian apa kelebihan layanan ini, Bu? Nah, kelebihan dari layanan aposti itu sendiri
yang dulu sebelumnya kita kalau mengurus surat-surat yang diterbitkan di Indonesia untuk kepentingan ke luar negeri itu melalui proses yang sangat panjang tentunya dan memerlukan biaya yang cukup besar. Gitu. Nah, dengan layanan aposti ini keduanya itu dapat dipangkas baik dari segi biaya maupun dari segi waktu. Iya. Itu nanti produknya bentuk sertifikat, Bu ya? Iya. Baik. Itu peruntukannya nanti apa sertifikat itu, Bu? Untuk sekolah ke luar negeri gitu bisa, ya? Oh, baik. Bu Iin, Iya. kita lanjut. Apa hak dan kewajiban yang melekat bagi anak berkeluarga negaraan ganda itu, Bu? Iya, jadi untuk anak berwarga negaraan ganda ini kan merupakan anak yang spesial ya, iya, benar. karena memiliki 2 kewarganegaraan ya. Jadi Nanti bisa memilih, Bu ya? Iya, jadi untuk anak tersebut ya, jadi haknya itu memiliki status WNI sampai dengan usia 18 Sampai tahun. dengan 18 tahun. Plus 3 tahun, dikasih bonus plus 3 tahun. Kemudian yang kedua, berhak mendapatkan paspor WNI. Dan berhak mendapatkan paspor WNA. Jadi karena Ada dia dua? 2, Oh, dia gitu. berpandangan ganda kan masih Iya, anak-anak. iya. Boleh misalkan bapaknya WNI, apakah ibunya WNA, jadi memiliki 2 benar, paspor. benar. Kemudian Tapi statusnya nanti 2 juga, Bu ya? iya kan berwarga negara ganda, Ganda, iya, iya. benar. Jadi nanti setelah dewasa baru memilih iya. mau Indonesia, mau asing, Mau ya kan? asing, ya. Jadi untuk hak selanjutnya itu mendapatkan fasilitas keimigrasian. Apa itu, Bu? Fasilitas keimigrasian? Ya, seperti tadi paspor. Paspor, gitu ya? Misalkan kunjungan ke luar negeri Oke. ataukah balik ke mari lagi, itu kan melalui ini ya, proses keimigrasian ya. Baik, Jadi kan baik. kalau masih jalan-jalan ke luar negeri kan pasti buat paspor dulu benar, kan, benar, nggak bisa benar. langsung kan, Nggak nanti bisa ditangkap, ditangkap sama. Apalagi kalau ini ya, kalau ke Arab Saudi tiba-tiba langsung pergi ditangkap langsung sama diraja. Artinya sebelum berusia 18 tahun plus 3 tahun ini si anak yang berkeluarga dengan ganda ini tidak perlu melakukan layanan aposti tadi? Beda? Jadi ketika melakukan pelayanan aposti itu biasanya ini bukan untuk anak berwarga negara ganda, Yang aposti? tapi untuk WNI pun bisa. Oh, gitu. Jadi misalkan ada masyarakat di Lombok ini mau sekolah atau mau bekerja yang memiliki sertifikat ataupun ijazah yang untuk dipergunakan misalkan mendaftar sekolah di luar negeri untuk lanjut S2, S3 atau mungkin bekerja. Tentunya kan tidak menggunakan bahasa Indonesia atau raport di fotokopi dikirim, enggak seperti itu kan. Iya, benar. Tetapi memang dialihkan dulu ke bahasa Inggris. Nah, setelah dialihkan itu perlu legalitas. Legalitas diakui oleh negara dan luar negeri gitu. Iya. Jadi ketika sudah ditranslate biasanya ke bahasa negara tujuan, kemudian dilegalitaslah melalui layanan aposti. Oh gitu. Jadi ini bukan sejenis KTP atau kartu identitas penduduk begitu, bukan Bu ya? Paspor gitu. Paspor. Iya, paspor kalau ini. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana kemudian pilihan pernyataan untuk kewarganegaraan bagi anak berkeluarga negara ganda itu? Iya. Jadi bagi anak berwarga negara ganda ini sudah saya bilang tadi spesial. Jadi nanti setelah masuk dalam usia dewasa ya, sesuai dengan undang-undang bahwa memang pertama bisa memilih sebagai WNI, warga negara Indonesia, dengan melakukan permohonan melalui aplikasi atau website dari Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum. Kemudian yang selanjutnya ketika dia ingin menjadi warga negara asing, mungkin lebih menarik di ini ya, di luar negeri misalkan nggak mau jadi WNI. Jadi dia harus mengajukan ke kantor imigrasi atau ke kantor perwakilan Republik Indonesia untuk tempat tinggal anak tersebut. Dan yang ketiga, dia tidak memilih kedua-duanya. Boleh. Oh gitu. Jadi tapi ketika dia di Indonesia diberlakukan sebagai WNA. Iya. Jadi boleh tidak memilih kedua-duanya. Seperti itu. Ini setelah mereka berusia 18 tahun plus 3 tahun. Iya, benar. Jadi boleh mereka tidak memilih. Dan yang terbaru peraturan pemerintah 21 nomor 21 tahun 2022 bahwa memang negara diberikan
kebebasan untuk ABG ini sampai Mei 2024 untuk mendaftarkan sebagai anak berkeluarga ganda. Jadi memang di Indonesia sendiri, di Lombok ya, terutama di Lombok Timur yang basisnya sangat banyak ya, ABG ini banyak yang belum mendaftar. Akhirnya dia bingung ya, berwarga negara apa, karena belum mendaftar. Begitu ya? Jadi memang salah satu ini adalah penyebar luasan informasi bahwa bagi anak-anak yang belum mendaftarkan segera sampai dengan Mei 2024. Iya, sampai Mei 2024. Itu pemirsa informasinya. Nanti kami juga memiliki iklan layanan masyarakat terkait dengan layanan Aposti ini. Dan selanjutnya Bu Sulis, masih terkait dengan layanan Aposti, bagaimana proses pengajuannya? Baik, untuk proses pengajuan Aposti itu sendiri, masyarakat boleh mengakses melalui website aposti.ahu.id. Kemudian melakukan registrasi di situ. Setelah itu bisa login dengan akun yang sudah didaftarkan. Dan setelah itu bisa mengajukan permohonan yang dengan mengupload data diri serta mengupload dokumen-dokumen yang akan dilegalisasi. Di situ seterusnya kita menunggu untuk pengesahan. Iya, bukan untuk ini disetujui. Nah, untuk verifikasinya. Verifikasi. Untuk verifikasinya di situ tentunya akan ada nanti diterima atau ditolak. Ada yang ditolak juga, Bu ya? Iya, kalau persyaratannya mungkin belum lengkap ya. Ataupun dikembalikan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pembayaran melalui sistem. Untuk PNBP-nya. Baik, pemirsa, kalau belum jelas nanti sekali lagi kami memiliki iklan layanan masyarakat terkait dengan layanan Aposti ini. Pemirsa bisa mempelajari di sana karena lumayan panjang iklan layanan masyarakat yang kami miliki. Selanjutnya, negara mana saja yang menerima dokumen Aposti ini? Siapa yang menjawab nanti, Bu? Ibu Sulis atau Bu En? Bu Sulis. Bu Sulis. Tapi sebelum itu kita jeda dulu. Baik, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Hai, nama saya Andi. Sekarang semakin banyak orang yang tertarik untuk keluar negeri. Bisa jadi Anda salah satunya yang punya kepentingan untuk berbisnis, pendidikan, atau keperluan lain di luar negeri, bukan? Jika ya, tentunya Anda harus mempersiapkan legalisasi atas dokumen-dokumen publik untuk menunjang kepentingan di luar negeri. Saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana dan cepat untuk melakukan permohonan Aposti. Perkenalkan, aplikasi legalisasi Aposti. Sebelum melakukan permohonan, Anda harus melakukan pendaftaran akun Aposti Anda. Pertama-tama, bukalah website aposti.ahu.go.id. Pastikan dahulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi. Selamat datang di aplikasi legalisasi Aposti. Anda sedang berada di beranda. Silahkan klik daftar untuk melakukan pendaftaran akun Anda. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Silahkan masukkan keterangan data diri Anda seperti masukkan nomor identitas, nama lengkap, email yang valid, konfirmasi email, nomor handphone. Lalu, klik daftar sekarang jika sudah selesai. Terdapat notifikasi registrasi berhasil. Klik aktivasi akun atau gunakan link URL untuk melakukan aktivasi akun. Cek email yang telah Anda daftarkan.
Anda akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi nomor identitas dan password sementara yang dapat digunakan untuk login. Login dengan menggunakan nomor identitas dan password yang Anda dapatkan di email aktivasi akun, lalu klik Masuk. Setelah login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Klik Buat Permohonan. Anda akan diarahkan ke halaman Buat Permohonan. Pilih layanan permohonan berdasarkan jenis dokumen yang dilegalisasi dan negara tujuan legalisasi. Sebagai contoh, case ini, dokumen yang dilegalisasi adalah pendidikan dan negara tujuan legalisasi adalah South Korea. Selanjutnya, pilih jenis layanan aposti. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi form seperti tertera pada halaman berikut. Silahkan isi form data pemohon seperti, jika Anda pilih data sendiri, maka masukkan nama lengkap, upload identitas pemohon, centang untuk penyimpan data agar dapat digunakan untuk membuat permohonan selanjutnya, email, nomor identitas, nomor HP, jenis kelamin, negara tempat tinggal, alamat, tanggal lahir, dan tempat lahir. Lalu data dokumen berupa jenis dokumen, nomor dokumen, nama yang tertera di dokumen, jumlah dokumen, tanggal dokumen, upload lampiran dokumen. Jika Anda memilih data orang lain, maka akan muncul tambahan form. Isi keterangan orang lain. Selanjutnya, download template surat kuasa, nama penerima kuasa, upload surat kuasa, nomor identitas penerima kuasa, serta upload identitas penerima surat kuasa. Lalu, isi data pejabat seperti nama pejabat publik yang tertera pada dokumen, instansi penerbit dokumen, jabatan, serta tempat cetak sertifikat. Setelah Anda yakin dengan semua isian, tambah dokumen, lalu klik Simpan dan Lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Step selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman preview. Pastikan kembali data Anda sebelum melakukan submit. Lalu klik Submit permohonan jika Anda sudah yakin. Akan muncul pop-up konfirmasi, kemudian klik Ya Submit. Permohonan Anda akan masuk ke daftar permohonan aposti dan akan dilakukan verifikasi data. Jika nama pejabat publik belum terdaftar, Anda akan dikirimkan draft surat pengantar ke email Anda, atau Anda dapat mengunduh surat pengantar dengan memilih ikon pengaturan dan download surat pengantar spesimen. Buka kembali daftar permohonan, lalu upload spesimen terbaru. Setelah data tanda tangan dilengkapi, silahkan klik Simpan dan Lanjutkan, lalu Submit permohonan. Ya Submit. Pada beranda, klik Buat Permohonan. Pada data permohonan Anda yang sudah tersimpan, silahkan klik ikon pengaturan untuk download voucher untuk melihat detail pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau pos atau lembaga persepsi yang telah bekerja sama dengan sistem MPN G3. Pencetakan sertifikat aposti dapat diambil pada gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta dengan melampirkan berkas dokumen asli serta bukti pembayaran. Demikian proses pendaftaran permohonan aplikasi legalisasi aposti. Aposti memangkas proses legalisasi dokumen publik antar negara. Masih bersama kami, masih kita berbincang terkait dengan aposti, layanan aposti dan pewarganegaraan ganda. Kita belum selesai tadi berbicara tentang proses pengajuan aposti, Bu Sulis. Ya. Sebelum Bu Sulis menjawab pertanyaan negara mana saja yang bisa menerima dokumen aposti dari Indonesia, bagaimana proses pengajuan
Aposti ini, Bu? Baik, di sini mungkin bisa saya jelaskan, Mas Adnan. Untuk proses pengajuan aposti itu sendiri bisa diakses melalui website Aposti Ahlu Go ID. Kemudian kita melakukan registrasi di situ. Ya. Setelah itu kita bisa login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Ya. Ya, selanjutnya kita bisa Menginput ini ya. menginput data permohonan, Ya. yaitu menginput data diri ataupun mengupload dokumen-dokumen yang akan dilegalisasi. Ya. Ya, selanjutnya kita menunggu verifikasi. Nah, di dalam menunggu verifikasi di sini kita nantinya bisa ditolak, diterima ataupun dikembalikan. Kalau ditolak ini nanti bisa seperti apa, Bu? Ditolak itu apakah kita bisa mengajukan lagi? Ya, bisa mengajukan lagi. Setelah verifikasi, kita selanjutnya bisa melakukan pembayaran PNBP pada sistem. Baik. Nah, yang terakhir kita tinggal menunggu terbitnya sertifikat aposti. Baik, jadi itu pemirsa, awalnya kita harus mengakses dulu laman website aposti.ahu.go.id. Selanjutnya nanti ada yang harus diisi, Bu ya. Yang penting pemirsa kita ketahui bahwa ini bisa ditolak, bisa diterima atau dikembalikan. Kalau ditolak tadi informasinya bisa diajukan kembali, Bu ya, dengan persyaratan yang sama, Bu. Ya, tentunya kalau diterima itu persyaratannya harus yang lengkap, ya. Ya. Ditolaknya ini karena itu tadi, Mungkin karena persyaratannya tidak kurang lengkap gitu ya. Baik. Jadi semuanya itu memakan waktu hanya cukup dengan 3 hari kerja. 3 hari? Iya. 3 hari kerja? Iya, kalau persyaratannya semua terpenuhi. Kalau layanan terganggu bisa molor sampai berapa Ya, hari? tentunya itu bisa molor Mas, kalau ada error-error sedikit sistemnya. Ya. Sistem, Bu ya. Dan juga untuk pembayarannya di sini dikenakan pembayaran 150.000 per dokumen. 150.000 per Iya, dokumen. per dokumen. Baik, dan itu PNBP, Iya. penerimaan negara bukan pajak. Baik. Kita lanjut, Bu. Negara mana saja yang bisa menerima aposti, dokumen Ya, aposti? Jadi di sini ada 122 negara. 122 negara. Iya. Yang bergabung pada negara konvensi aposti. Ya. Baik. Dan yang terbaru adalah negara Pakistan dan Senegal. Ya. Baik. Negara Pakistan itu sendiri bergabung pada tanggal 9 Maret 2023 dan negara Senegal bergabung pada tanggal 29 Maret 2023. Baik. Kalau di NTB sendiri, Bu, layanan aposti ini sudah banyak yang mengakses warga Lombok atau Nusa Tenggara Barat ini. Bisa mungkin diceritakan. Banyak yang sudah mengakses, Bu ya. Iya, lumayan lah, Mas. Karena Nusa Tenggara Barat ini kan banyak hubungan kerjasama dengan negara-negara mengirim mahasiswa, pertukaran pelajar itu ya. Baik, baik. Bu Iin, tadi disebutkan kalau di Lombok ini yang banyak anak berkeluarga negaraan ganda itu di Lombok Timur. Itu apa penyebabnya, Bu? Ya, memang kalau di Lombok Timur, kalau kita lihat dari segi kependudukan ini, memang terbesar kan di Nusa Tenggara Baratnya ada di Lombok Timur. Jadi ya? memang banyak juga TKI-TKI yang berasal dari sana, yang melakukan perkawinan ganda. Kemudian mungkin ada dari warga negara asing yang tinggal atau melancong kemari, tertarik pada masyarakat Lombok. Tapi memang itu yang signifikan adalah memang penduduknya paling besar ya di Lombok Timur. Baik. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa belum banyak nih anak-anak yang berkeluarga ganda ABG ini belum mendaftarkan diri. Masih ada waktu diberikan oleh pemerintah mendaftarkan diri sampai kapan? Sudah saya jelaskan tadi bahwa memang sampai Mei 2024. Mei 2024. Nanti lebih dari itu apa kira-kira yang kalau misalnya nih ada ABG yang tidak mendaftarkan diri apa? Ya memang konsekuensinya seperti yang dijelaskan tadi bahwa memang ada 3. Jadi ketika dia melebihi umurnya 18 plus 3 tahun tadi, bahwa memang nanti akan diperlakukan sebagai WNA.
warga negara asing. Diperlakukan sebagai warga negara asing. Iya. Tadi kan ada 3 pilihan tuh, Iya, Bu. Pertama warga dia negara memilih Indonesia ketika memang dia WNA, mengajukan. Kalau WNA salah satu oleh kedua orang tuanya. Iya. Ketika mereka mengajukan juga. Kemudian yang ketiga Boleh tidak memilih. Iya, boleh tidak. Jadi jatuhnya ke yang ketiga. Yang ketiga Dianggap sebagai WNA. Oh, begitu. Seperti itu. Baik. Bu Iin, Iya. persyaratan pemohonan penyampaian memilih Iya. kewarganegaraan itu. Tapi nanti dulu Bu Iin ya. Iya. Kita jeda dulu. Iya. Nanti kita akan kembali. Terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Hai, nama saya Andi. Sekarang semakin banyak orang yang tertarik untuk keluar negeri. Bisa jadi Anda salah satunya yang punya kepentingan untuk berbisnis, pendidikan, atau keperluan lain di luar negeri, bukan? Jika ya, tentunya Anda harus mempersiapkan legalisasi atas dokumen-dokumen publik untuk menunjang kepentingan di luar negeri. Saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana dan cepat untuk melakukan permohonan aposti. Perkenalkan, aplikasi legalisasi aposti. Sebelum melakukan permohonan, Anda harus melakukan pendaftaran akun aposti Anda. Pertama-tama, bukalah website aposti.ahu.go.id. Pastikan dahulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi. Selamat datang di aplikasi legalisasi aposti. Anda sedang berada di beranda. Silahkan klik daftar untuk melakukan pendaftaran akun Anda. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Silahkan masukkan keterangan data diri Anda seperti masukkan nomor identitas, nama lengkap, email yang valid, konfirmasi email, nomor handphone. Lalu, klik daftar sekarang jika sudah selesai. Terdapat notifikasi registrasi berhasil. Klik aktivasi akun atau gunakan link URL untuk melakukan aktivasi akun. Cek email yang telah Anda daftarkan. Anda akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi nomor identitas dan password sementara yang dapat digunakan untuk login. Login dengan menggunakan nomor identitas dan password yang Anda dapatkan di email aktivasi akun. Lalu, klik Masuk. Setelah login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Klik Buat Permohonan. Anda akan diarahkan ke halaman Buat Permohonan. Pilih layanan permohonan berdasarkan jenis dokumen yang dilegalisasi dan negara tujuan legalisasi. Sebagai contoh, case ini, dokumen yang dilegalisasi adalah pendidikan dan negara tujuan legalisasi adalah South Korea. Selanjutnya, pilih jenis layanan aposti. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi form seperti tertera pada halaman berikut. Silahkan isi form data pemohon seperti, jika Anda pilih data sendiri, maka masukkan nama lengkap, upload identitas pemohon, centang untuk penyimpan data agar dapat digunakan untuk membuat permohonan selanjutnya, email, nomor identitas, nomor HP, jenis kelamin, negara tempat tinggal, alamat, tanggal lahir, dan tempat lahir. Lalu data dokumen berupa jenis dokumen, nomor dokumen, nama yang tertera di dokumen, jumlah dokumen, tanggal dokumen, upload lampiran dokumen. Jika Anda memilih data orang lain, maka akan muncul tambahan form. Isi keterangan orang lain. Selanjutnya, download template surat kuasa, nama penerima kuasa, upload surat kuasa, nomor identitas penerima kuasa, serta upload identitas penerima surat kuasa. Lalu, isi data pejabat seperti nama pejabat publik yang tertera pada dokumen, instansi penerbit dokumen, jabatan, serta tempat cetak sertifikat. Setelah Anda yakin dengan semua isian, tambah dokumen, lalu klik Simpan dan Lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
Step selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman preview. Pastikan kembali data Anda sebelum melakukan submit. Lalu klik submit permohonan jika Anda sudah yakin. Akan muncul pop-up konfirmasi, kemudian klik ya submit. Permohonan Anda akan masuk ke daftar permohonan Aposti dan akan dilakukan verifikasi data. Jika nama pejabat publik belum terdaftar, Anda akan dikirimkan draft surat pengantar ke email Anda, atau Anda dapat mengunduh surat pengantar dengan memilih ikon pengaturan dan download surat pengantar spesimen. Buka kembali daftar permohonan, lalu upload spesimen terbaru. Setelah data tanda tangan dilengkapi, silahkan klik simpan dan lanjutkan, lalu submit permohonan. Ya submit. Pada beranda, klik buat permohonan. Pada data permohonan Anda yang sudah tersimpan, silahkan klik ikon pengaturan untuk download voucher untuk melihat detail pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau pos atau lembaga persepsi yang telah bekerja sama dengan sistem MPN G3. Pencetakan sertifikat Aposti dapat diambil pada gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta dengan melampirkan berkas dokumen asli serta bukti pembayaran. Demikian proses pendaftaran permohonan aplikasi legalisasi Aposti. Aposti memangkas proses legalisasi dokumen publik antar negara. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen yang terakhir, masih berbicara tentang Aposti dan anak berwarga negaraan ganda. Aposti tadi sudah dijelaskan bagaimana tata caranya. Negara-negara yang bisa menerima dokumen Aposti dari Indonesia ada 122 negara, 22 ya? negara, ya. Ditambah lagi ada Senegal dan Pakistan. Iya, jadi 124 negara sudah bisa menerima dokumen Aposti dari Indonesia, ya. gitu. Jadi maksudnya adalah ketika anak-anak kita mau belajar ke luar negeri yang memerlukan sertifikat dokumennya, ini ya yang bisa dilakukan, gitu Bu ya. Pemirsa, kita ke Bu In dulu. Ini terkait dengan ABG, anak berkewarganegaraan ganda. Tadi disebutkan oleh Bu In kalau ABG ini banyak di Lombok Timur, Bu ya. Karena selain TKI banyak di sana, tetapi yang paling intinya adalah karena pusat penduduk Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok ini ada di Lombok Timur, gitu Bu ya. Sehingga banyak ABG di sana, anak yang berkewarganegaraan ganda. Sebelum kita ke persyaratan pemohonan, Bu, tadi waktu break kita berbicara tentang tata cara, Bu ya. Itu seperti apa, Bu? Jadi tata caranya bagi anak-anak yang belum mendaftar, yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda, yang pertama adalah mendaftarkan diri yang diwakili oleh orang tua atau walinya ke kantor imigrasi atau kantor perwakilan Republik Indonesia yang ada di tempat tinggal anak tersebut. Dan yang kedua, kantor imigrasi dan kantor perwakilan Republik Indonesia melakukan register dan kemudian menerbitkan menerbitkan surat pendaftaran bahwa ABG tersebut telah mendaftar dan untuk menerima fasilitas sebagai warga negara Republik Indonesia. Seperti itu. Itu bagi anak atau ABG yang ada di luar negeri. Di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi kalau di dalam negeri nanti kemana? Kalau di dalam negeri ke kantor imigrasi. Kalau misalkan di Pulau Lombok itu bisa datang ke kantor imigrasi Mataram, atau yang di Lombok Timur ada cabang dari kantor imigrasi. Kemudian kalau yang ada di Pulau Sumbawa
ada di kantor imigrasi Sumbawa, yang di Bima ada kantor imigrasi Bima. Baik, itu Ya. tata cara untuk Untuk mendaftarkan. Sebagai anak berwarganegaraan Anak ganda. berwarganegara. Kalau yang untuk di luar negeri kan kita ada perwakilan kan, kantor benar, perwakilan benar. Ya. Republik Indonesia Iya. yang tersebar di seluruh dunia ya. benar. Jadi ada 2 yang bisa didatangi. Apa saja itu, Bu? Ada 2 bagi yang 2 warga kantor, negara. 2 kantor Baik. maksudnya. Bagi yang yang Di sedang Indonesia, di luar kantor negeri, imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia Baik, tentunya kantor baik. imigrasi. Yang di luar negeri di bisa kantor di perwakilan perwakilan Republik ya. Indonesia. Itu tata cara, Bu, ya, sekali Iya. lagi. Lalu bagaimana dengan persyaratannya, Bu? Persyaratannya yang pertama ini persyaratan ini ditujukan bagi anak berkewarganegaraan yang telah berusia 21 tahun. Jadi tadi kan fasilitas ABG-nya ini 18 tahun plus 3 tahun. Jadi ketika dia sudah mencapai usia 21 tahun, jadi kan bisa mengajukan sebagai WNI, Iya. ya kan? Iya. Nah itu salah satu pertama syaratnya itu membuat surat permohonan kepada Direktur Tata Negara. Nah ini untuk formulirnya dapat diunduh dalam aplikasi kewarganegaraan.go.id. kewarganegaraan.go.id. Diketik aja, kemudian bisa di-download di situ. Aplikasinya. Kemudian diisi, ditanda tangan dengan bermaterai. Bermaterai, baik. Kemudian yang kedua, fotokopi kutipan dari akte kelahiran. Yang ketiga, fotokopi akte nikah kedua orang tua. Buku nikah ya, orang Ya, tua. kedua orang tua. Kemudian, nah ketika anak sudah menikah, misalkan 18 tahun tapi sudah menikah, ini kan berhak mengajukan sebagai WNI. WNI, Ya, walaupun dia belum misalkan 19 tahun kan masih bisa jadi ABG, benar, tapi mungkin dia menikah dengan WNI, Iya. ini sudah bisa, yaitu dengan melampirkan fotokopi akte nikah si anak. Oke. Ya. Buku nikah. Kemudian selanjutnya yaitu dengan memfotokopi paspor. Paspor. Kemudian surat penolakan sebagai WNA. Itu gitu. yang diketahui oleh pejabat negara asing. Harus sepengetahuan. Jadi dia Harus menolak sepengetahuan. sebagai WNA. Maka bisa memilih sebagai WNI. Oh gitu ya. Iya, harus Baik, ada baik. Harus pemberitahuan. ada surat pernyataan Ya, gitu surat ya. pernyataan. Baik. Kemudian yang terakhir itu yaitu dengan membayar, bukti pembayarannya itu dilampiri, ini PNBP-nya sebesar 1 juta. 1 juta rupiah. Baik. Itu adalah persyaratan ya Persyaratannya. bagi ABG atau mungkin masih sudah berusia 21 tahun ini, Bu ya? Ya, Yang sudah mengajukan berusia permohonan ini. 21 tahun atau 18 tahun tetapi sudah menikah. Baik, itu adalah tata caranya ya. Bu Sulis, yang Ya. terakhir nih. Ya. Pertanyaan untuk Bu Sulis, tadi kan kita sudah bahas bagaimana proses pengajuan aposti, Bu ya. Kemudian negara-negara yang bisa menerima dokumen aposti dari Indonesia. Yang terakhir, Bu, dokumen apa saja kemudian yang dapat diajukan untuk pengajuan aposti? Ya, jadi dokumen yang diterbitkan oleh otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan, termasuk juga penuntut umum, lantas panitera pengadilan Iya, iya. atau jurusita, kemudian adalah dokumen administratif. Ya, Itu adalah dokumen-dokumen yang dapat diajukan untuk ya, aposti. Bu, ya? diantaranya itu. Baik. Terakhir mungkin ini, Bu, closing statement kita, Bu In. Apa kemudian tadi disampaikan, apa kemudian pentingnya pengajuan kewarganegaraan ganda ini, ABG ini, untuk mengajukan kewarganegaraannya, seperti apa pentingnya yang bisa konsekuensi nantinya kalau misalnya dia tidak melakukan itu, Bu. Iya. Jadi untuk closing statement saya, ketika anak berwarganegaraan ganda ini kan memiliki hak yang beragam ya, Iya. yang spesial lah ya, karena bisa memiliki sebagai WNI, kemudian sebagai WNA. Tetapi ketika ingin mendapatkan hak, maka dia harus melakukan kewajiban, yaitu dengan mendaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda, Iya. seperti tadi ya, ke Benar, kantor benar. imigrasi atau ke kantor perwakilan. Iya. Jadi sebelum ingin mendapatkan haknya, maka harus melakukan kewajiban Kewajiban. dengan mendaftarkan. Benar, Ya, itu ya. itu. Jadi penting ini pemirsa dimanapun Anda berada,
bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda, Bu ya, yang saat ini mungkin masih yang akan berumur 21 tahun agar segera mendaftarkan dirinya di, kalau sedang berada di dalam negeri, ada di kantor imigrasi di Lombok Timur, ada cabang imigrasi di sana, di Pulau Sumbawa juga ada. Dan bagi Anda yang berada di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, mungkin bisa langsung ke kantor imigrasi yang ada di Kota Mataram, Bu ya. Benar sekali. Terima kasih, Iya, Bu Iin, sama-sama. Bu Sulis, terima kasih atas sama-sama. informasinya. Kita mungkin nanti akan berbicara dengan tema yang lain di program Bincang Hangat kami Lombok TV. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan dua narasumber kita yang sudah menjelaskan tentang layanan aposti dan kewarganegaraan ganda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Andi. Sekarang semakin banyak orang yang tertarik untuk keluar negeri. Bisa jadi Anda salah satunya yang punya kepentingan untuk berbisnis, pendidikan, atau keperluan lain di luar negeri, bukan? Jika ya, tentunya Anda harus mempersiapkan legalisasi atas dokumen-dokumen publik untuk menunjang kepentingan di luar negeri. Saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana dan cepat untuk melakukan permohonan aposti. Perkenalkan, aplikasi legalisasi aposti. Sebelum melakukan permohonan, Anda harus melakukan pendaftaran akun aposti Anda. Pertama-tama, bukalah website aposti.ahu.go.id. Pastikan dahulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi. Selamat datang di aplikasi legalisasi aposti. Anda sedang berada di beranda. Silahkan klik daftar untuk melakukan pendaftaran akun Anda. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Silahkan masukkan keterangan data diri Anda seperti masukkan nomor identitas, nama lengkap, email yang valid, konfirmasi email, nomor handphone. Lalu, klik daftar sekarang jika sudah selesai. Terdapat notifikasi registrasi berhasil. Klik aktivasi akun atau gunakan link URL untuk melakukan aktivasi akun. Cek email yang telah Anda daftarkan. Anda akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi nomor identitas dan password sementara yang dapat digunakan untuk login. Login dengan menggunakan nomor identitas dan password yang Anda dapatkan di email aktivasi akun. Lalu, klik Masuk. Setelah login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Klik Buat Permohonan. Anda akan diarahkan ke halaman Buat Permohonan. Pilih layanan permohonan berdasarkan jenis dokumen yang dilegalisasi dan negara tujuan legalisasi. Sebagai contoh, case ini, dokumen yang dilegalisasi adalah pendidikan dan negara tujuan legalisasi adalah South Korea. Selanjutnya, pilih jenis layanan aposti. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi form seperti tertera pada halaman berikut. Silahkan isi form data pemohon seperti, jika Anda pilih data sendiri, maka masukkan nama lengkap, upload identitas pemohon, centang untuk penyimpan data agar dapat digunakan untuk membuat permohonan selanjutnya, email, nomor identitas, nomor HP, jenis kelamin, negara tempat tinggal, alamat, tanggal lahir, dan tempat lahir. Lalu data dokumen berupa jenis dokumen, nomor dokumen, nama yang tertera di dokumen, jumlah dokumen, tanggal dokumen, upload lampiran dokumen. Jika Anda memilih data orang lain, maka akan muncul tambahan form. Isi keterangan orang lain. Selanjutnya, download template surat kuasa, nama penerima kuasa, upload surat kuasa, nomor identitas penerima kuasa, serta upload identitas penerima surat kuasa.
Lalu, isi data pejabat seperti nama pejabat publik yang tertera pada dokumen, instansi penerbit dokumen, jabatan, serta tempat cetak sertifikat. Setelah Anda yakin dengan semua isian, tambah dokumen, lalu klik simpan dan lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Step selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman preview. Pastikan kembali data Anda sebelum melakukan submit. Lalu klik submit permohonan jika Anda sudah yakin. Akan muncul pop-up konfirmasi, kemudian klik ya submit. Permohonan Anda akan masuk ke daftar permohonan Aposti dan akan dilakukan verifikasi data. Jika nama pejabat publik belum terdaftar, Anda akan dikirimkan draft surat pengantar ke email Anda, atau Anda dapat mengunduh surat pengantar dengan memilih ikon pengaturan dan download surat pengantar spesimen. Buka kembali daftar permohonan, lalu upload spesimen terbaru. Setelah data tanda tangan dilengkapi, silahkan klik simpan dan lanjutkan, lalu submit permohonan. Ya submit. Pada beranda, klik buat permohonan. Pada data permohonan Anda yang sudah tersimpan, silahkan klik ikon pengaturan untuk download voucher untuk melihat detail pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau pos atau lembaga persepsi yang telah bekerja sama dengan sistem MPN G3. Pencetakan sertifikat Aposti dapat diambil pada gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta dengan melampirkan berkas dokumen asli serta bukti pembayaran. Demikian proses pendaftaran permohonan aplikasi legalisasi Aposti. Aposti memangkas proses legalisasi dokumen publik antar negara.